Penyatuan di organisasi Kemenak itu tujuannya satu. Apa itu tujuan satu itu? Berprestasi. Tujuan yang kedua adalah boleh berprestasi, tetapi kita coba lihat gambaran ikan. Ada ikan lele. Ikan lele itu cenderung hidup di air keruh. Itu ikan lele. Maka ASN yang cenderung hidup di organisasi keruh, itulah lele. Harganya murah. Sekilo berapa aja? Mola sewu. Itu lele. Ikan yang kedua, koi. Koi itu selalu ingin tampil. Itu koi. Harganya murah. Jadi dia selalu di atas, nggak pernah di bawah. Dan dia cenderung di air bening. Tapi dia selalu tampil. Dan ikan yang ketiga adalah arwana. Dia tidak pernah nampak di luar. Dia selalu berada di bawah. Sekali-kali muncul. Itu gambaran manusia. Ada orang yang suka bekerja di lingkungan yang keruh. Jadi kalau organisasi keruh itu senang. Regane murah. Ada orang yang kerjanya orang sepiraha, tapi pengennya tampil. Maka sama dengan ikan koi. Tapi kalau arwana di dalam terus. Sekali-kali muncul. Diharapkan kita itu hidup seperti arwana, harganya mahal. Semakin besar warnanya merah. Dan itu harus bersertifikat. Nah, kita harapkan ASN Kemenak juga begitu. Kalau itu sudah terjadi, maka dengan 3 komitmen kita, kebersamaan, berprestasi, dan menjadi yang terbaik, maka Kemenak akan wujud bisa menginspirasi. Dan itu bukan hanya Kemenaknya, tapi orangnya. Jadi orang kalau melihat kan nyenengi apa orang dideleng, contoh Ocha dideleng. Jadi dulu datang ke Banyumas, Ocha itu tua. Dan enggak dilihat itu orang nyenengi saat itu loh. Mungkin di dalam hati kita sama, tuh wong kayak gitu sok-sok nang enek. Tapi sekarang tampilannya keren. Maka kalau dipanggil Selamat Santosa, lah sepuna. Apa yang lo dipanggil Ocha, orang tidak menebak kalau Ocha itu tua, ya mesti nom. Apalagi gembul kalau ngomong sing brengsek begitu. Nah, itu tentu bagaimana agar yang lele tadi berubah menjadi koi, bagaimana koi berubah menjadi arwana, perlu evaluasi. Maka tidak boleh para pimpinan itu perintah tok, cung lepas. Maka akan menjadi lele terus. Cung tinggal lunga, orang berarti kontrol. Dan tugas pimpinan itu adalah menciptakan pasukan kita dari lele, koi menjadi arwana. Maka perlu dievaluasi. Evaluasi itu untuk mengukur kinerja kita. Yang kedua Pak Kasubag bukan hanya mengukur kinerja, tapi membuat apa istilah itu bahasa Inggrisnya engaged. Apa itu Rick? Apa itu bahasa Indonesia ini? Terikat. Jadi kalau ini apa pecul, pegawai kita itu bekerja asal. Tapi ketika dijagongi, diomongi, maka dia akan terikat, merasa menikmati pekerjaannya. Kalau itu sudah terikat, maka kata Wahyudi yang motivator kemarin, itulah branding diri kita. Maka ketika ada pekerjaan-pekerjaan baru, kita ingatnya orang Kemenak Banyumas. Mujib. Nek dipasrai dadi.
imam naik beta saya tadi. Sehingga ketika ada mutasi orang wedi apa jenenge balapan moh ucah kae. Tapi ketika akan ada mutasi jaluke kae baik. Kalau ini sudah berubah begini, maka Kementerian Agama akan maju, bermutu dan bisa menginspirasi Indonesia. Salah satunya adalah melalui CIPO. Jadi evaluasi itu melalui CIPO, kontak CIPO. Jadi nanti masing-masing seksi gerakan akan dilaporkan hasilnya ya, apakah di bawah ekspektasi, apakah sesuai atau di atas. Apakah rencana RPD dengan pelaksanaan sama atau tidak. Walaupun di awal tahun kita bikin rencana, ini akan dicairkan bulan ini. Tapi kalau pimpinannya tidak ngecek satu persatu, maka akan berdampak kepada perubahan IKPA halaman 3 itu. Rencananya Januari, ternyata Januari ora. Maka tidak bisa dikendalikan. Konteks ini, Jip, kenapa ini tidak sesuai? Pasti ada dampak dari lingkungan kerja. Apakah lingkungannya jupak? Ngerti jupak ya Bu, Ana ya? Mlebu ruang we sumpek, bebah. Bisa itu. Atau budaya kerjanya tidak sesuai dengan kemodernan kita. Kuno. Maka lingkungan kerja itu harus dibuat. Lingkungan kerja itulah disebut dengan konteks. Yang kedua, input CI, input SDM-nya. Bisa ngerti-ngerti ki ora mapan nang kene Pakasubat, maka harus ada segera ambil keputusan untuk merotasi. Jadi jangan sampai ASN atau pegawai kita tuh nongkrong di situ lama. Dampaknya adalah biasa-biasa saja harus bosan. Itu masih lumayan Pakasubat. Yang berbahaya adalah dia terlalu menguasai ruangan itu. Kalau terlalu menguasai ruangan itu, dia niatnya jelek. Ngakali pimpinan. Tahu ya ngakali pimpinan ya? Pimpinanku teledor iki. Ini biasanya nek ngesuk duit ki nang ngisor pot nih. Apal dia itu. Maka diambillah duit di bawah pot itu. Dan pimpinan itu tahu bahwa yang ambil dia. Tapi dia tidak berani menegur. Kenapa? Karena pimpinan tersebut sangat tergantung kepada staf itu. Maka perlu namanya permajaan rotasi. Rotasi bisa pakai metode yang sederhana, Gus. Arah jarum jam. Kanan ini. Contoh dari Subak TU. Subak TU kalau digeser kanan mana? PHU. Maka dari Subak TU, 1 staf, 2 staf geser ke PHU. PHU kemana? Pais kemana? Putar. Maka semua bisa melakukan dan semua kasih tidak tergantung pada satu staf itu. Kalau ini terjadi, staf mangkat awal, orang wani negur. Kenapa? Karena dia sangat bergantung. Nek langga gie, arep WA posisi rawani takut tersinggung. Kalau sudah tersinggung, maka staf ini tidak mau melakukan pekerjaan. Maka perlu. Maka kalau bisa Pakasubat 1 September adakan rotasi besar-besaran di Kemenak Banyumas. Putar. Atau arah jarum jam ke kiri. Sekjen kemana berarti? Bimas kemana? Jawa kemana? Ini cepat Gus, rotasinya. Itu salah satu model daripada mutasi. Jadi SDM ini sebetulnya kan hampir semua bisa tergantung. Contoh yang kemarin si siapa itu? Yusuf Yusuf itu sebenarnya gim-giman. Diperintah apa-apa ya rampung. Semangat tapi rampung. Lepas aku negur bola-balik bosan. Maka caranya gitu, gawean.
Kamu urung sudah tambahi gawean. Maka dia tidak akan disibukkan dengan game-gamean. Bahkan Agus ngomong pindah man bahaya apa? Balik nama nih. Jadi harus dipola. Input, SDM dan materi. Sekarang P-nya yang pertama adalah proses. Untuk bisa menyelesaikan Monef Serapan Dipa 2024 semester awal, kemudian RPD semester awal, RPD semester 2, RPD 2025, ada strateginya seperti apa. Bisa saja Ricky dan teman-teman sekalian selalu cek, selalu mengingatkan. Sehingga ketika ini tidak muncul di running tag atau di data dinding, sulit. Maka dulu kalau tidak salah pada saat jadi Kasubag itu ada namanya kartu kendali kalau tidak salah itu. Itu sudah muncul di situ, semua orang bisa ngeliat. Setjen, contoh BOP, FKUB, di rencana Januari, semua ngeliat. Ternyata di Januari belum ada pergerakan, 25 belum ada pergerakan. Maka semua orang bisa melihat, Kasubag TU, pencairan Dipa FKUB adalah Januari, dia kejar. Itu harus ada data displaynya. Maka diperlukan strategi. Data dinding atau kartu kendali itulah sebuah metode atau strategi. P. Yang kedua, produk hasilnya. Maka hari ini akan kita ketahui hasilnya seperti apa. Yang terakhir adalah outcome. Sebetulnya ada dampak. Bapak Ibu sekalian mengeluarkan uang 50.000 dari uang negara, ada dampaknya tidak? Kalau tidak ada dampaknya, berarti mungkin saja SDM-nya yang harus dievaluasi atau mungkin saja strateginya yang harus dievaluasi. Maka melalui CIPO ini, Bapak Ibu sekalian, hasil daripada temuan-temuan yang di lapangan itu nanti dievaluasi. Barangkali budaya kerjanya, barangkali SDM-nya, barangkali strateginya, barangkali produknya. Kalau itu sudah terjadi, maka semakin hari kita akan menjadi semakin tertata. Mudah-mudahan kita hari ini 74,9% sudah luar biasa, tapi luar biasanya itu sudah sesuai belum dengan rencana yang sudah disusun RPD-nya. Bukan berarti kemudian 74,sekian% itu bagus. Ternyata target di Juli pencarian apa, dia harusnya di Juni, atau dia harusnya di Agustus. Sementara perubahan IKPA halaman 3 itu setiap apa, Rik? 3 bulan sekali. Januari, Februari, Maret. Begitu April, Mei, Juni akan dirubah, ya dirubah di sebelumnya. Jadi bukan berarti Pak Kasubag 74,9 itu nilainya bagus. Serapannya bagus, tetapi nilai IKMA-nya bisa jelek. Dan itu Pak Kasubag, di KPPN itu kan ada berapa poin penilaian. Itu dicekeli itu Kasubag, 10 penilaian. Bagaimana agar 10 itu minimal 3 kita juara 1? Contoh kalau tidak salah, rekonsiliasi dana terbesar lah, atau laporan keuangan dana terbesar, atau IKPA halaman 3. Itu Pak Kasubag dan para perencana serta keuangan pedomani 10 juara yang ketika kita juara 1 kan tampil di depan. Ketika tampil di depan itulah komitmen berprestasi dan menjadi yang terbaik. Maka Pak Kasubag dan perencana serta ortalannya harus apa tadi namanya, nggak ngecul, kejar terus. Maka coba dicek dulu yang ada data dinding masih ada tidak. Kalau masih ada pasang lagi. Kalau tidak salah dulu Pak Bahi sama Pak Imam yang buat itu kan tinggal nulis di pakai spidol, dipasang di depan yang semua orang bisa ngeliat. Jadi saya bisa memantau anggarannya Kristen itu di situ, nggak perlu saya tanya ke Bu Ana sama Otsa, tapi udah kelihatan semua di situ.
Sehingga dari kita, untuk kita, dan oleh kita semuanya, maka Banyumas akan menjadi yang terbaik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti kita minta, sudah saya buatkan metrik yen, nomor satker, targetnya berapa, realisasinya berapa, lingkungan situasi kerjanya bagaimana, inputnya bagaimana, PE-nya bagaimana. Nanti itulah yang output dari kegiatan hari ini. Bukan semata-mata Bapak Ibu sekalian menyajikan data, bukan. Tapi hasil rangkuman dari data itu, kemudian di lapangan penyebabnya apa. Penyebab positifnya apa, penyebab negatifnya apa, maka akan kita keluarkan rekomendasi. Kalau kemudian rekomendasi salah satunya adalah kurang telitinya pimpinan atau kurang gematinya pimpinan di dalam mengecek tugas bawahan, maka rekomendasinya jadwalkan rapat ruangan setiap bulan. Kurang lagi, tingkatkan lagi rapat ruangan setiap mingguan. Jadi output rapat kali ini adalah bukan hanya data saja, tetapi ke depan outcome yang akan kita lakukan. Dan saya yakin SDM Banyumas itu sebetulnya lebih jago dibanding yang lain. Tapi hanya tadi, apakah milih ikan lele atau ikan koi atau ikan arwana. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berubah menjadi ikan arwana semua. Kerja beneran, kadang muncul, lihat situasi, turun lagi. Dan di situ menampilkan ekornya. Ada warna merah. Warna merah ukuran 5 cm itu harganya sudah 3.500.000. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian lele, molas 10 lele. Atau ikan koi, kur pamer, kepet, merah, kuning, hijau, harganya murah. Kita semua insya Allah akan menjadi ikan koi, sehingga melalui evaluasi CIPO ini diharapkan semua kegiatan kita akan menjadi lebih baik lagi. Selamat mengikuti dan saya akan mendampingi sampai selesai. Saya sampai akan menemukan bagaimana PAIS kontaknya, bagaimana Ortala SDM-nya, bagaimana BIMAS prosesnya. Jangan-jangan proses BIMAS hanya di Amir sama di Indri, yang lain mengikuti saja. Saya lihat Amir itu jalan kaki kalau pulang. Amir kan Sukaraja ya, laku. Ibu jangan apa ya. Kadang nang ruangan tegolek kan saya selalu mantau di mana. Jebule lagi di ambulan, udut. Di ambulan. Di goleti di mana? Enggak ada. Di parkiran, goleti parkir enggak ada. Di ambulan. Jangan-jangan beban Amir itu jengkel kepada lingkungan latar belakang kinerja di ruangannya. Atau jangan-jangan ruangannya itu nyebeli, sumpek. Sehingga perlu ruangan BIMAS bongkar semua. Setannya kon pada hilang kabeh. Transparan. Kan kita lihat Purbalingga itu ya. Joknya main, pakai apa ini? Wallpaper main, pakai kaca transparan semua. Nyenengi. Nah, jangan-jangan Amir anu bosen nang jero ruangan. Apa maning Amir didamping oleh 2 perokok berat. Kiri Hendri, kanan Miftah. Lah kalau udah pulang sore, pading apa itu namanya itu latunya mombro-mombro, nang atas aspek itu bisa 15. Untung anak OB. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita ada tako. Saya selalu ngobrol kok, kira-kira di kantor apa yang negatif? Pelajari, analisa, kemudian rekomendasikan ke pimpinan, maka kepemimpinan akan mengeluarkan kebijakan. SK kebijakan, contoh yang paling gampang. Tamu akan parkir sulit. Kenapa? Karena motor dan mobil kita ada di depan semua. Ini dianalisa oleh Tako. Maka Tako mengeluarkan rekomendasi. Apa rekomendasi? Parkir semua ASN harus ada di belakang. Maka saya melalui Kasubagda mengeluarkan kebijakan parkir di belakang. Yang kedua, berita hilang duit di mana-mana terus berjalan. Dan itu mengarahnya kepada siapa? OB. Padahal belum tentu OB. Maka bagaimana agar OB ini tidak dituduh?
Jangan diberi kesempatan OB untuk tidur di kantor. Maka Pak Agus mengambil kebijakan baru, jadwal kinerja OB adalah jam kerja. Contoh, si A tidur di pontren, nawir ya. Maka nawir ketika tidur di pontren kan kadang pengen buka laci. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Jadi tidurnya di Jawa, sehingga Jawa ada duit hilang, tertuduhnya Didi, padahal belum tentu. Nah, tugas kita adalah memperpendek, mempersempit itu. Tapi tidak boleh ngomong, Gus, Kasubat, ya Jokon turun kono mau pada hilang. Tidak. Kalimatnya satu, melas temen Didi, kerjanya 24 jam, kayak kerja rodi. Padahal feeling saya, ini kalau dipaksa begini terus, kehilangan pasti yang tertuduh, yang bersangkutan. Tapi ketika jam kerja di DCS nggak mungkin akan gelatakan di setiap lemari. Itulah yang disebut dengan kebijakan. Sehingga keputusan-keputusan kita adalah seni, Gus. Harus mengambil keputusan nganggo seni aja langsung. Karena kalau langsung drop. Mudah-mudahan semakin hari semakin tertata. Pada Min, terima kasih. Ini pun juga diuraikan ke sana. Yang terakhir, Pak Kasubat, bisa tidak ya ruangan-ruangan, ada 2 PR itu, ruangan-ruangan di seksi Garak dibuat seindah mungkin. Sekjen sudah indah semua, di belakang seindah mungkin, kursinya sing apik-apik, nyaman kayak hotel Lor-In itu, orang masuk betah, terus kabel aja pating selawi. Setiap ruangan ada kopi, ada magic chair, mainnya pun. Jadi orang senang semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.